Selamat malam untuk kamu yang lagi di atas kasur atau lagi menuju kasur. Gue Ali, podcast cerita tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkanmu ke dunia mimpi. Mungkin kita merasa dunia dan seisinya terlalu membawa kita tertekan. Adanya masalah yang tak kita kira dari sebelumnya, baik datangnya sekolah, kuliah, teman kantor, dan bahkan dari hubungan kita sendiri. Saat seperti itu, ingin rasanya keluar dari masalah yang kita hadapi. Kalau lo lagi memang ngerasain seperti itu, gue cuma mau bilang lo gak sendirian kok. Kadang jujur, gue pun merasakan hal yang sama. Rasanya ingin cepat-cepat keluar dari masalah itu. Dan secara tidak langsung, gue pengen menyendiri. Maka di episode hari ini, gue ingin membahas tentang menyendiri itu perlu. Selain gue bahas sedikit, ada cerita menurut gue berkaitan dengan episode podcast cerita tidur hari ini. Dan tadi sebelum gue bikin podcast tentang tema ini, gue udah bikin instant story di IG gue yang gue tanya apa sih lo lakukan ketika lo pengen sendiri dulu. Dan jawaban yang masuknya ada beberapa, dan mungkin jawaban itu yang akan gue acak. Yang gue bacain yang pertama dari Andri, me time, pergi sendiri, makan sendiri, jalan-jalan sendiri. Wow, ini pernah gue lakuin sih. Ya bukan pernah sih, malah bisa dikatain sering. Maaf, di sini saya cuma ngambil dari hasil DM cuma 2. Yang pertama kita sudah bacakan. Dan kenapa saya ngambil cuma 2? Karena di sini saya menceritakan, ada yang cerita topik yang menarik sesuai dengan tema kita hari ini. Langsung saja kita bahas tentang Rizka yang hasil DM. Dia menjelaskan lebih asik dengan menyendirinya dengan yang dia lakukan seperti berolahraga, bermusik, jalan ke suatu tempat, dan ke gunung. Kalau itu menurut gue itu asli, itu sangat menenangkan diri. Kenapa? Karena kalau di saat kita bermusik, kita melepaskan semua amarah yang ada di diri kita melalui musik. Itu sangat melegakan. Apalagi dengan kita ke gunung atau ke jalan suatu tempat yang nyaman, itu tuh bisa membuat kita lebih rileks, dan pemikiran positif kita akan muncul secara tiba-tiba. Percayalah itu. Buat Rizka, terima kasih sudah menginspirasi yang baik-baik. Dan kalau menurut gue itu menyendiri itu ditambahkan dengan hasil cerita tidur kita. Jadi di saat kita menyendiri mendengarkan cerita tidur, pasti merasa nyaman. Ya langsung saja gue ingin menceritakan ya, karena di hari ini temanya sesuai dengan yang cerita yang masuk di DM gue, yang dimana hari itu seminggu yang lalu gue bertanya
gue buat story di IG, gue bertanya gini, apa tema yang bagus buat podcast cerita tidur. Dan di situ ada yang beberapa yang masuk, kebanyakan yang katanya gini, bang buatkan tema menyendiri itu perlu. Kebanyakan dari hasil kebanyakan itu gue yang ambil. Dan di situ ada satu orang yang dia menceritakan pengalamannya terhadap hubungannya dengan pasangannya, dan di sini gue mau menceritakannya. Siap mendengarkan ya? Dan dia ini berasal dari Padang, dan dia ini minta diprivasikan namanya, yang kita pastikan namanya kita sebut aja yang laki-laki sebagai cowok, yang ceweknya sebagai cewek, yang tukang tikung kita sebut palsu. Gimana, setuju ya? Dan di sini si cowok ini punya cewek, yang cewek ini suatu hari mereka ini jalan nongkrong kayak gitu ya, nongkrong di kafe. Dan mereka ini nongkrong di kafe, ceritanya sudah masuk ke jam-jam gabut. Kan pernah itu pasti kita tuh udah nongkrong berdua merasa gabut karena kita berdua yang nggak ada yang kita obrolkan lagi karena obrolannya sudah habis semua. Jadi entah kenapa cowok ini manggil temannya, nyuruh datang ke kafe tersebut supaya memperamaikan suasana. Dan di sana si cowok ini, dan di sana tidak berapa lama teman cowoknya ini si palsu itu datang. Palsu pun datang tersebut dengan berkenalan ya seperti biasa, salam-salaman dengan temannya dan si cewek ini. Sementara si palsu ini yang dilihat dengan cowok ini, kok bisa baru kenal dengan cewek gue, kok bisa akrab gitu ya katanya. Nah lo mampus lo bang, kena tikung lo, hati-hati. Entah kenapa pas berapa lama mereka udah ngobrol lagi, udah ada bahan, dan mereka saling pulang. Si cowoknya ngantar si ceweknya, si palsu pulang sendirian, kasihan. Dan singkat cerita, tiba di suatu hari si cowok dengan cewek ini ribut lah ya, bla 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 bla. Cowok ini tiba-tiba ngajak si palsu buat ketemuannya tuh katanya si orang Padang ini dengan dia ketemuannya di kafe. Yaudah mereka tuh ketemuan di situ ya, udah ketemuan. Dan si cowok ini cerita, kata si cowok ini ke palsu, entah kenapa, bukan gue nuduh lo, tapi di saat lo datang dan kenalan dengan cewek gue sangat berubah drastis katanya. Dan si palsu pun terkejut. Singkat cerita, si cowok ini curhat bahwa asal ceweknya ini mepet buat ngajak nikah. Sementara si cowok ini katanya belum siap karena dari segi pandangnya si cewek ini belum benar-benar matang buat berumah tangga. Si palsu ini mulai membagikan saran kepada si cowok bahwa asal cewek ini berarti sudah siap untuk menikah katanya, berarti udah matang dong katanya. Ya
cowok ini sebagai teman yang baik mungkin memberi saran yang baik. Gue setuju, mentang-mentang lo palsu tapi ide masuk. Terus si cowok ini menceritakan hal-hal yang buruk cewek ini kepada si palsu, dan si palsu pun tiba-tiba berputar arah dan menjatuhkan cewek itu. Yang kata si palsu ini, gue lihat dari segi cewek lo matre dan dia masih suka berpaling dengan yang lain. Lalu si cowok ini termakan omongan si palsu. Jangan suka makan omongan orang, nanti dapat imbasnya bang. Lalu entah kenapa ya udah selesai ya mungkin ceritanya ya, mereka ngobrol ke yang lain. Dan berapa bulan kemudian, setiap bulan itu hubungan mereka nih selalu di ujung tandus. Dan si cowok ini sering lihat kalau si palsu ini bertemanan dengan ceweknya, maupun di Facebook, maupun di WA, maupun di IG. Jadi gak berapa lama, ujung-ujungnya dengan hubungan yang tandus, mereka pun putus. Dalam 1 bulan kemudian mereka pun ya biasa-biasa aja sih. Ya si cowok ini melihat ceweknya belum ada pacaran, dan cowok ini pun masih pengen menyendiri. Ya dimana layaknya seseorang patah hati gitu. Lalu si cowok ini melampiaskan kesalnya dengan curhat kepada temannya. Entah kenapa di situ tuh temannya tuh seperti membela ceweknya si cowok, si palsu. Palsu ini membela ceweknya cowok. Sorry. Singkat cerita lagi, situ obrolannya sudah mulai panas dan mereka pun mulai balik pulang. Tidak berapa lama, seminggu yang lewat dari pertemuan itu, ternyata temannya nih jadian dengan cewek. Si palsu jadian dengan cewek cowok ini. Ya walaupun namanya udah jadi mantan ya, tapi di situ tuh dulu kata si palsu terakhir cewek ini ngechat, dia ngomong dia bakalan masuk perlahan dengan menghancurkan si cowok ini. Oh berarti dari singkat cerita kita bisa ngambil kesimpulan kalau cewek ini ingin menghancurkan si cowok. Lalu si cowok ini buat menceritakannya lagi, mungkin dari hasil pertemuan itu dia udah menceritakannya kepada si palsu kalau cewek ini ingin balas dendam, cara menghancurkannya perlahan. Dan pas si cowok ini tahu kalau si cewek ini dengan palsu sudah pacaran, yang lihat suatu tempat kalau si palsu dengan cewek ini berduaan. Dan di situ si cowok ini tidak mau langsung buat nyamperin ya, malas saja mungkin, dia cukup tahu mungkin. Lalu tidaklah berapa lama, pagi dia ngeliat orang itu ketemuan, lalu malamnya si palsu ngechat si cowok dan dia berkata gini, gue tadi habis ngidang sama mantan lo katanya. Mantan gue yang mana? Yang kemarin yang ketemu di kafe katanya. Oh, dan si cowok ini pura-pura tidak tahu kayak gitu. Oh ya sudah, kalau gue nggak masalah kan lo pacaran dengan mantan gue, aku lebih memperdulikan pertemanan gue. Wow, salut gue dengan si cowok, tegar. Teruskan bang. Iya, kata si palsu, ya gue bukan merebut mantan lo ya, tapi gue di sini ingin membantu lo buat membalas dendam katanya. Dimana gue tadi jalan-jalan sama mantan lo, dengan semua mantan lo
bayari jajanan gue jalan-jalan sama dia tadi gitu. Oh bagus lah katanya. Lalu si cowok ini ngomong ke palsu, hati-hati loh sampai jatuh hati katanya. Kalau gue nggak mempermasalahkan sih katanya, lo mau jadian sama dia atau tidak katanya. Dan si palsu pun ngomong gue sebenarnya tidak ada hati dan tidak akan bisa ada hati gitu, buat meyakini pertemanannya dia mungkin, tapi mungkin ada hati sih. Lalu seminggu yang lalu, tidak ada angin, tidak ada hujan, si palsu ini ngechat si cowok dan berkata, lo jangan kesini dulu katanya, soalnya ada mantan lo di sini gitu. Dan si cowok ini langsung marah karena dapat chat itu, karena si cowok ini beranggapan ya gue nggak mau ke situ katanya. Lalu si cowok ini membalas, yang gue mau ke tempat lo siapa? Dan gue di sini berpikir positif aja, berarti gini ya, kalau cewek itu ada di sana dan gue nggak bisa nongkrong sama lo ya, berarti yang bersama aja kita nih, sekaligus aja kita nih nggak usah berteman gitu. Dan si palsu pun ngomong, ya gue minta maaf katanya, gue cuman ingin kasih tahu lo daripada lo nanti sakit hati datang ke sini. Ya gue nggak tahu kalau niat lo mau ke sini apa enggaknya, tapi gue ngechat. Ya kata si cowok ini, ya lo nggak mikirkan perasaan gue ya, misalnya kalau cewek itu ada di tongkrongan kita, berarti gue nggak bisa nongkrong dengan lo, hampir sama saja nih, kita nih nggak bisa main lagi bareng kayak gitu. Ya udah, gue lebih baik nggak usah berteman sama lo katanya kan, kata si cowok ini dengan rasa cemburu kali ya. lalu dimana pertemanan orang itu hancur. Ya si palsu ini mungkin merasa bersalah, terus membujuk si cowok ini dengan ngajak main lagi, nongkrong lagi, tapi si cowoknya selalu menolak dan bahkan tidak pernah membalas chat tersebut. Dan di situ pertemanan mereka hancur, tidak ada pertemanan lagi kayak gitu. Ya gue di sini cuman kasih saran ke lo aja bang ya, mungkin cewek itu bukan suatu tepat buat bagi lo dan jodoh lo belum dipertemukan. Ya santai aja, dimana suatu saat nanti jodoh itu pasti akan datang. Dan buat lo, menurut gue sesuai dengan tema kita podcast cerita tidur, yang dimana tema kita menyendiri itu perlu. Ya coba sih lo menyendiri dulu dari hasil putaran channel gue kembali, di mana situ ada instastory dari Rizka dan Andri, dan lo melakukan itu insya Allah lo akan merasa nyaman dengan sendiri lo. Gimana, masuk nggak? Cobain aja. Dia selamat pendengar, selamat menikmati dan berhati-hati dalam hubungan. Gue Ali Podcast Cerita Tidur ingin mengucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.